Pemirsa, di Butiran Ilmu kali ini tamu kita asalnya dari Muna, Sulawesi Tenggara. Langsung saya undang Ustadz Samsudin Al-Munawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Silakan Pak. Silakan Pak. Iya, kalau tadi dari Pak Ustadz Wahid kita dapat jabaran mengenai makna haji, kemudian hari Arafah. Nah, kalau dari Pak Samsudin saya mau tanya lebih jauh, bagaimana Pak Samsudin pasti kan sudah haji ya Pak ya. Kalau melihat masyarakat pulang haji kemudian kembali nih ke masyarakatnya lagi ya, ke secara sosial itu maknanya seperti apa? Orang-orang yang sudah kembali dari haji nih, perjalanan jauh ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasannya illal jannah, ya, kecuali surga. Ya. Surga. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana haji yang mabrur itu? Haji yang mabrur menurut penjelasan para ulama, tentu selain haji yang memenuhi syarat, dilakukan dengan niat yang ikhlas dan dengan cara yang benar sesuai tuntunan manasik haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadisnya, khudhu anni manasikakum, ambillah contoh tata cara berhaji dariku. Selain itu, ciri haji yang mabrur adalah seorang yang telah menunaikan ibadah haji ketika dia kembali ke rumahnya, kembali kepada keluarganya, kembali kepada lingkungan sekitarnya, kembali kepada masyarakatnya, kembali kepada bangsanya, dia menjadi makin soleh dan makin muslih. Bukan hanya soleh secara ritual personal, tapi juga soleh secara sosial. Baik. Karena pada prinsipnya ibadah haji mendidik, mentarbiyah dan melatih seseorang untuk senantiasa tunduk dan patuh secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat yang sama, ibadah haji juga mendidik dan melatih seseorang untuk peduli kepada sesamanya, peduli kepada lingkungannya. Berarti kalau dia kembali, mestinya tanda-tanda mabrur itu kalau dia kembali ke masyarakatnya, ke lingkungannya lagi, dia menjadi orang yang lebih baik kan. Nah tapi kebanyakan seperti apa sebetulnya Pak Samsudin? Kebanyakan pertama tentu saja kita tidak bisa memvonis ya, menilai niat seseorang dari mata dan kita maksud aja setiap begitu orang. Ya. Namun kita hanya dapat menilai dari sisi zahirnya saja. Nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menilai dan menghukumi setiap orang itu sesuai dengan penampakan dan penampilan zahirnya. Sementara urusan batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada misalnya satu dua oknum, ya ini sebetulnya hanya oknum saja. Satu dua oknum haji, hajah yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, diberi karunia kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Namun ketika pulang ternyata tidak makin soleh dan tidak makin muslih. Muslih ini artinya punya kesadaran untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakatnya. Boleh jadi hajinya belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, atau boleh jadi ada sebab-sebab yang lain. Tentu kita berharap ya semoga mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mampu merefleksikan nilai-nilai ibadah haji pada diri mereka. Nah, saya ke Pak Wahid lagi, Pak Wahid. Ini kan jelas ya Pak Wahid ya, mabrurnya itu bukan kemudian dihitung ritualnya benar, bacaannya katam nih, baca ini gitu kan. Sebetulnya dihitungnya adalah waktu dia kembali. Tapi kenapa kita lebih repot waktu ritualnya ya Pak ya daripada kembalinya? Seperti Ustadz tadi sampaikan bahwa ibadah itu akan punya dampak positif atau tidak. Tentu ritualnya dulu harus benar, jangan juga disepelekan. Jadi ritualnya ya mengikuti bagaimana manasiknya Rasul, kemudian tujuannya karena Allah, nanti pasti akan berdampak sosial yang baik. Bukan difikirkan dampaknya terlebih dahulu, karena dampak itu lahir secara otomatis ketika ibadahnya benar, ketika ikhlas niatnya, maka secara otomatis dia akan berdampak seperti
Salat misalnya. Iya. Kata Rasulullah, firman Allah, lakukan salat itu. Salat itu akan mampu mencegah diri kita berbuat keji dan mungkar. Misalnya dalam Al-Quran Allah bilang, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi ridwana. Lihatlah mereka senantiasa ruku, iya, sujud, yang semata-mata mengharap keutamaan dan keridhaan dari Allah. Iya. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Iya. Jadi setiap ibadah ritual yang dilakukan seorang hamba, insya Allah punya dampak positif dalam konteks sosial. Kalau dikerjakan dengan benar. Dengan benar dan ikhlas. Iya. Makanya dari awal juga kita mulai haji pun dengan niat ya Pak. Betul. Kalau niatnya cuma punya nama hak gitu ya atau hajah aja di depan aja, ceritanya udah berbeda. Intinya bahwa kemudian dikatakan lebih baik pun kita tidak bisa berhitung seberapa lebih baiknya. Ustadz bilang zahir yang dilihat. Iya. Soal hati urusan Allah. Iya. Zahirnya dilihat. Ada perubahan-perubahan. Tapi perubahan yang lahir dari dalam hati itu tidak akan bersifat munafik dan tidak akan bersifat temporer. Perubahan-perubahan yang baik, yang benar itu dia tidak diperlihatkan bahwa saya pulang haji, tapi dengan sendirinya akan terpancar dan sifatnya tidak akan temporer, dia akan the long life, selama hidupnya pasti akan terpancar bekas dari ibadah-ibadah yang baik itu dengan sendirinya. Iya, Pak Wahid ya Pak Sam, saya dapat titipan pertanyaan. Pertanyaannya begini, bagaimana sih kemudian orang yang meletakkan haji atau hajah di depan namanya? Apakah kemudian gitu menjadikan dia jadi bagus atau tidak bagus, maksudnya positif atau negatif? Maksudnya begini, positif mengingatkan kepada dia bahwa dia sudah haji loh, harusnya lebih baik, atau barangkali malah cuma satu, jadi pamer, jadi riak sebetulnya. Nanti ya dijawabnya ya Pak Ustadz ya, saya kasih waktu untuk berpikir sebentar, kita akan kembali lagi sesaat lagi di Butiran Ilmu.